pertama kita akan membahas mengenai politik etis. Politik etis merupakan sebuah kebijakan kolonial Belanda yang sering disebut sebagai politik balas budi atas kebijakan Belanda akibat sistem tanam paksa. Politik etis diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1901. Selanjutnya, pada saat itu Belanda berfokus kepada 3 hal, yakni emigrasi, penduduk, irigasi, pengairan, dan edukasi pendidikan. Politik etis dalam bidang irigasi yaitu kebijakan yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan air untuk pertanian. Kemudian bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan kebijakan yang memastikan akses pendidikan yang setara, bebas dari diskriminasi, dan mempelajari nilai-nilai moral seperti integritas dan empati. Ini melibatkan pengembangan kurikulum yang inklusif, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, dan pengawasan terhadap praktik korupsi dalam sistem pendidikan. Yang terakhir, bidang emigrasi. Bidang emigrasi merupakan suatu kebijakan kolonial Belanda yang bertujuan meratakan penduduk pada masa itu. Adanya perpindahan penduduk asli Pulau Jawa keluar Pulau Jawa yang dipindahkan Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, untuk membangun jalan, dan juga mengolah perkebunan demi keuntungan Belanda. Sumatera Selatan merupakan sebuah provinsi yang memiliki luas wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya. Dalam perjalanan sejarahnya, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang dijadikan lokasi kolonialisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah Kabupaten Belitang yang terletak di Ogan Komering Ulu Timur. Belitang merupakan salah satu daerah yang pernah menerapkan politik etis, ditandai dengan adanya fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian seperti Bendungan Perjaya sebagai salah satu irigasi yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1991 pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Selain itu, mayoritas penduduk Belitang merupakan pendatang dari Jawa yang mulai dikirim sejak tahun 1937. Di wilayah ini juga didirikan sekolah pertama, tepatnya di Desa Sidomulyo, yang menjadi salah satu fasilitas pendidikan sebagai pelengkap dari 3 pilar politik etis, yaitu emigrasi, irigasi, dan pendidikan. Pada awal pelaksanaan kolonisasi tahun 1937, Belitang dipilih karena daerahnya yang datar dilewati aliran sungai Komering sehingga dimungkinkan untuk dibuat irigasi. Selain itu, tanah di Belitang cocok untuk digunakan sebagai lahan tanaman pangan karena memiliki kontur atau permukaan tanah yang baik. Praktek kolonisasi merupakan dampak dari politik etis yang dilakukan yang berisikan emigrasi, irigasi, dan edukasi. Setelah adanya kolonisasi yang dilakukan di berbagai wilayah di Sumatera Selatan seperti kolonisasi di Pagar Alam, Lubuk Linggau, dan Belitang, setiap tempat yang dijadikan sebagai daerah kolonisasi memiliki potensi tersendiri untuk selanjutnya ditempati oleh para kolonis. Belitang termasuk dalam administrasi Under Afdalin Komering Ulu yang berada di kota Martapura. Sistem pemerintahan ini terstruktur hingga mencapai tingkat pemerintahan marga. Selanjutnya, pendatang pertama tiba pada tanggal 17 Agustus 1937. Program kolonisasi ini menggunakan sistem pemukiman yang tersebar yang memberikan manfaat besar, yakni para pendatang baru dapat langsung menemukan mandor di desa tempat mereka akan tinggal. Melalui pendekatan ini, diharapkan para pemukim baru dapat memanen dan menjual produk mereka langsung di lokasi mandor tanpa perlu mengumpulkannya ke tempat pengumpulan terakhir. Strategi ini dirancang supaya setelah panen, petani tidak perlu repot berjalan jauh ke pedagang untuk menjual hasil pertaniannya. Bendungan Perjaya dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1995. Pembangunan bendungan diawali dengan adanya peristiwa kekurangan air di daerah untuk kebutuhan para rakyat yang bertani pada era Presiden Soeharto. Ibu kota Ogan Komering Ulu Timur semakin berkembang dan produktif ketika mendapatkan limpahan irigasi dari Bendungan Perjaya. Selain itu juga, dengan adanya bendungan ini, Belitang memiliki sawah beririgasi teknik yang cukup, sekitar 26.000 hektar. Hal inilah yang mendukung sebagian besar masyarakat Belitang memilih profesi sebagai petani pengolah padi. Dilihat dari ketika Belitang mampu menghasilkan 1,5 juta ton hingga 1,8 juta ton gerabah kering giling dari 2 juta ton yang dihasilkan oleh wilayah Sumatera Selatan setiap tahunnya. Inilah yang menyebabkan Belitang menjadi kawasan lumbung padi terbesar di Sumatera Selatan.
Kesejahteraan perekonomian masyarakat Belitang menjadi bukti bahwa kebijakan Belanda tidak semerta-merta memberikan dampak negatif, melainkan juga memberikan dampak positif, di mana pertanian dipegang oleh penduduk transmigrasi melalui program kolonialisme massal yang dilakukan kolonial Belanda pada tahun 1937. Selain di daerah Belitang, politik etis pernah diberlakukan di wilayah Pagar Alam. Kebijakan politik etis di Pagar Alam lebih berfokus pada bidang perekonomian. Pagar Alam menjadi kawasan penting dalam sistem perkebunan kolonial dengan wilayah yang strategis untuk pengembangan pertanian dan perkebunan kopi dan teh oleh pemerintahan kolonial. Kebijakan kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa didasari oleh beberapa faktor, yaitu sebagai implementasi salah satu program politik etis seperti imigrasi, untuk menekan populasi di Pulau Jawa dan meningkatkan taraf hidup yang masih rendah. Kepemilikan lahan yang semakin terbatas di Pulau Jawa karena pertumbuhan penduduk yang pesat telah membuat kualitas hidup masyarakat di sana semakin menurun. Selain itu, terdapat kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda dan perusahaan swasta terhadap tenaga kerja di wilayah perkebunan dan pertambangan di luar Pulau Jawa. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dalam peristiwa kolonisasi di Belitang yaitu respon masyarakat asli di Belitang saat itu menunjukkan sikap terbuka dari suku Komering terhadap pemerintahan Hindia Belanda mengenai program kolonisasi di wilayah Belitang.